Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Anas menyampaikan, Naharon Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi sab'a biduni qiyaman. Kami ulangi, Naharon Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi sab'a budening qiyama. Nabi suatu waktu pernah memotong uh, onta itu 7 dalam keadaan berdiri dengan tangan beliau sendiri. Wadhaha bil madinati kabsyain amlahain. Nabi pernah berkorban juga. Jadi Nabi pernah berkorban 7, pernah 7 onta, pernah juga di Madinah itu kabsyain amlahain. 2 biri-biri kibas yang sangat bagus, bertanduk, cukup umur. Bukhari 1712. Anna Aliyan radhiyallahu anhu akhbarahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu ayyakuma ala butnih wa ayyaksima butnahu kullah luhumaha wa juludaha wa jilalaha luhumaha wa juludaha wa jilalaha wa la yu'tiya fi jizaratiha syai'a. Bukhari 1717. Nabi pernah minta tolong kepada Sayyidina Ali agar beliau ngurusi masalah korbannya Nabi dengan cara memotong, membagi, termasuk dagingnya, kulitnya, perlengkapan-perlengkapan yang ada nempel di atas punggungnya onta, agar semua disodakohkan, dikorbankan. Sedangkan yang memotong itu bukan dibayar dari uang korban, tapi semacam uang sodakoh tersendiri dari korban itu. Artinya hewannya itu semuanya disodakohkan begitu. 1717. La tabi'u luhumal adhahi wal hadi wa tasarrafu wa kulu wastamta'u bijuludiha wa la tabi'u. Wa in at'amtum min luhumiha fakulu in syi'tum. Jadi kecuali kalau ada memang orang yang sifatnya kepingin bersedekah dengan cara karena telah orang-orang yang kaya ingin menyumbangkan hartanya karena telah diberi kulit, sehingga sedekah berbentuk kulit ini bisa berkembang lagi dengan dibelikan berbentuk wakaf apalagi dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk kebutuhan yang lain agar diberikan dari uang sedekah kalau ada. Kecuali memang tidak ada, sehingga maka panitia atau amil itu bisa memberikan solusi yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifin wal qa'imin wal ruk'is sujud. Al-Hajj ayat 26 sampai 30 nanti Allah menyampaikan wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Jadi
Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 26 ini mengajarkan kepada kita agar kita kemanapun kita, mohon maaf, mau sekolah, mau berusaha di mana dan apa usaha kita, mau bekerja, mau membeli rumah atau tinggal di mana, itu minta kepada Allah agar Allah yang menuntut, yang menempatkan. Di samping secara manusiawi kita perlu mempertimbangkan syuf'ah. Oleh karena itu di istilah hadis itu ada istilah syuf'ah. Syuf'ah itu situasi, kondisi, lingkungan, tetangga di mana kita akan tinggal, lalu bagaimana jalannya, apakah aman untuk kita dan anak cucu kita. Jadi harus dipertimbangkan. Mintalah kepada Allah sambil berdoa agar Allah yang menempatkan kita berada di sana. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Allah menempatkan Nabi Ibrahim di Baitillah. Jadi Allah yang memerintahkan ke sana. Sehingga karena Allah yang memerintahkan Nabi Ibrahim tinggal di sana, rumah tangganya ada yang di sana, yaitu Nabi Ismail dengan ibunya Siti Hajar. Demikian juga lalu membuat masjid, lalu di situ pusat ekonomi karena ada air, ada kehidupan, dan bertetangga dengan baik, dan lain sebagainya. Ketika di sana tujuannya hanya untuk betul-betul memenuhi perintah Allah, niat ibadah, maka dunia akan ikut. Maka menjadi kenangan dunia akhirat sampai hari akhir. Jadi dimanapun kita berada, bagaimana kita bisa menjadi sejarah atau kenangan yang baik bagi seluruh umat manusia, apalagi bagi tetangga. Jangan sampai kita berada di suatu tempat lalu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan atau tidak baik bagi lingkungan kita, apalagi bagi umat Islam. Wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Nomor 1, Allah tusyrik bi syai'a. Ya, harus dekat kepada Allah, jangan menyekutukan Allah, harus beribadah, niat ibadah. Wa tahhir baiti lit-taifin. Dan gunakan Baitullah itu sucikan, gunakan untuk orang-orang yang tawaf. Kita berdoa, memberi contoh, mengajak menurut kemampuan. Ayo kita temenin atau bersama-sama, ayo kita istirahat sejenak untuk tawaf, untuk ibadah, dan lain sebagainya. Wal qaimin, ya orang yang ibadah qaim, berdiri. Warrukai sujud, di antara orang yang beribadah sebenarnya al-qaimin, dan di antara perbedaan ibadah kita dengan orang lain, ya kita ini ada yang berdiri, ruku, sujud itu. Warrukai sujud, ruku, sujud itu. Berikutnya wa'adzim fin nasi bil hajj. Lalu setelah la tusyrik bihi syai'a wa tahhir baiti lit-taifin wal qa'imin warruk'i sujud. Berikutnya, langkah berikutnya, wa'adzim finnas, memberitahukanlah siapa kamu, finnas, maksudnya di tengah-tengah atau ke dalam atau sampai betul-betul orang itu faham. Di tengah-tengah manusia, di orang banyak. Jadi azan itu pada dasarnya semacam pengumuman, pemberitahuan bagi orang yang tidak tahu. Ini juga semacam nasihat. Kalau kita harus diberitahu terus, itu juga keimanan kita juga perlu dipertanyakan. Sehingga ketika kita mau sholat, jangan nunggu azan. Artinya sebelumnya sudah siap. Entah itu mandi, ambil air wudhu, atau kita sudah, kalau sehat sudah di masjid, kalau rumah kita jauh, dan lain sebagainya. Jadi azan itu pemberitahuan. Hanya saja memang ada istilah yang lain.
boleh dipakai adzan, muadzin. Adzan itu kalimatnya, muadzin itu orangnya. Tapi kalau untuk lebaran itu ada yang mengatakan itu muraqi karena tidak adzan ya, tapi hanya memberitahu bisa salat jami'ah atau as-salatu jami'ah, ay aqimus salata jami'atan atau as-salatu jami'atun, biasanya as-salata jami'ah terserah. Salat ini akan dilaksanakan dengan atau hale dalam keadaan berjamaah. Jadi ya terserahlah mau dianggap itu Bilal atau muadzin atau murokki. Memang ada yang menyebut murokki sih. Ini akibatnya ya, apabila kita itu mudah mencari-cari kesalahan rakyat, maka rakyat juga akan mudah bersama-sama melihat kekurangan kita. Oleh karena itu, sebagai oknum pejabat, jangan mudah kita mencari-cari kekurangan rakyat. Jangan mudah mencari-cari kekurangan orang lain. Karena orang lain akan juga mudah mencari kekurangan kita. Kalau rumah kita terbuat dari kaca, jangan mudah kita melempar batu ke rumah orang. Karena orang juga akan mudah melempar rumah kita. Itu pelajarannya. Wa'azim finnasi bil hajj. Memberitahulah siapa kamu, Nabi Ibrahim finnas, memberi pengumuman di tengah-tengah manusia bil hajj tentang dianjurkannya haji. Lalu Nabi Ibrahim, ya Allah, sebagai manusia biasa, suara kami kan nggak mungkin nyampe, ya Allah. Iya, tugas kamu, saya paham. Tugas kamu ini cuma ngasih pengumuman. Nanti yang menyampaikan suara kamu itu Allah. Yang membukakan hati orang lain itu juga Allah. Karena banyak orang yang dengar azan, dengar kewajiban haji dan umroh, mampu uangnya, mampu situasi dan kondisi ke Amerika, ke Eropa berkali-kali, ke Bali berkali-kali, tapi ke Mekah Madinah nggak nyampe banyak. Masjid di depan rumahnya, di samping, di belakang rumahnya nggak nyampe. Tapi kalau suruh lari pagi mengitari perumahan juga banyak yang mampu. Tapi ke masjid nggak nyampe-nyampe. Jadi tugas kamu hanya berdoa dan menyampaikan, memberi contoh yang baik, biar Allah nanti yang menyampaikan suaramu dan membuka hati mereka. Jadi adzin wa alayya al-iblau. Biar saya yang menyampaikan. Baik ya Allah. Wa'azim finnasi bil haji ya'tuka rijala. Nanti kalau udah disampaikan dia akan berbondong-bondong bersama-sama. Ada yang rijala jalan kaki. Berdasarkan Al-Hajj ayat 27 ini, lalu orang yang mutasyaddid itu yang memahami hitam putih yang ada kalanya berlebihan fanatiknya, dia berpendapat bahwa haji itu yang sangat bagus itu jalan kaki. Kenapa? Ya, ayatnya yaitu kerijala. Rijala itu berjalan kaki. Tidak, ya bisa dikatakan benar, bisa dikatakan juga ada pendapat yang lain. Kenapa? Tidak lebih afdol juga. Nabi aja pergi haji dari Madinah itu nggak jalan kaki, naik onta. Sampai di Arafah pun beliau wukuf itu naik onta. Karena wukuf itu kan sebentar. Pada dasarnya sebentar, bukan lama. Itu kan karena kita. Jadi dari Mina ke Namiro, baru nanti dari Namiro, setelah di sana apa itu sholat zuhur, asor di jama, lalu khutbah, lalu setelah itu beliau berangkat ke Arafah. Karena Namiro itu kan perbatasan antara Mina dengan Arafah. Di pinggir lah kasarannya. Lalu berangkat ke sekitar gunung di Arafah sana, tempat pertemuannya Nabi Ibrahim dengan Ummi Hawa, Siti Hawa. Sebentar sampai mau maghrib, tidak lama beliau di atas ontanya karena khawatir lama dan memberatkan, agar masyarakat juga tidak lama dan tidak memberatkan karena banyak ribuan orang.
bayangkan kalau satu ada yang, jadi Nabi terus bergerak nanti ke Musdalifah karena maghrib dan isyaknya itu sholat di sana, di jamak di sana. Lalu nanti kalau kita pertengahan malam sudah bisa berangkat. Nah, Nabi itu nanti setelah subuh, kira-kira matahari sudah terbit, waktu syuruk Nabi nanti berangkat sebelum matahari terlalu panas. Karena kalau orang musyrik itu waktu itu kalau Nabi kan wukufnya di Arafah, kalau mereka di Musdalifah. Dan kalau umat Islam sebelum orang musyrik berangkat, umat Islam sudah berangkat supaya tidak sama dengan orang musyrik. Sedangkan orang musyrik itu kalau mau ke Mina untuk Aqabah itu ke Jamarot untuk jumroh melempar, Jamarot itu beberapa tempat melempar itu agak siangan. Jadi begitu. Jadi Nabi sendiri tidak berjalan kaki, naik onta. Berarti kalau mau sunnah itu naik onta. Rijalan itu maksudnya ada yang naik onta, ada yang jalan kaki, ada yang sehat, ada yang kurang sehat, ada yang mampu, ada yang tidak terlalu kaya, tapi juga haji. Itu maksudnya rijalan. Wa ala kulli dhamir, bahkan ada yang naik kendaraan sampai kendaraannya kurus karena awalnya sehat, gemuk karena perjalanan jauh sampai seperti itu. Ada waktu itu orang haji tidak membawa kendaraan cuma satu. Kalau perjalanan jauh tuh biasanya minimal dua, bahkan lebih. Yang satu dinaikin, yang satu buat bawa barang. Kasihan kan onta sudah dinaikin, di situ juga muat barang. Karena tidak boleh ada penyiksaan termasuk kepada hewan. Demikian juga mobil begitu. Oleh karena itu kan ada istilah tonase kalau tidak keliru. Mobil itu nggak boleh dinaikin di luar kemampuannya. Kalau di luar kemampuannya seperti truk, itu angkutannya terlalu besar, itu bisa patah. Itu namanya penyiksaan kepada mobil. Oleh karena itu ada aparat kepolisian yang menjaga kelancaran lalu lintas. Wa ala kulli dhamiri ya'tin, dan supaya tidak membahayakan bagi hewan, bagi pengguna jalan yang lain, dan lain sebagainya. Wa ala kulli dhamiri ya'tina. Ya'tina hewan saja berdatangan. Masa kamu itu kalah dengan hewan untuk ibadah? Males banget kira-kira begitu. Bukan ya'tuna, kalau ya'tuna itu manusianya. Kalau ya'tina itu dhamirnya, maksudnya itu hewan ontanya. Itu kenapa Allah di situ menyampaikan dengan kalimat ya'tina. Min kulli fajjin amik, dari semua penjuru berdatangan haji dan umrah. Mudah-mudahan nanti tidak ada lagi cobaan musibah berbentuk COVID, sehingga mudah-mudahan Mekah Madinah ini dapat dibuka dengan selebar-lebarnya, semudah-mudahnya, dan semurah-murahnya, dan dengan pelayanan yang sebaik-baiknya. Apa bisa? Bisa kalau setiap negara membantu agar memberikan pelayanan yang terbaik gitu, baik dari segi komunikasi antara yang haji dengan aparat pemerintah di negaranya masing-masing dan dengan negara yang bersangkutan di Mekah dan Madinah, membantu keuangan segala macamnya. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Tapi kalau kami lihat ya, mohon maaf sepintas, haji pelayanan yang terbaik justru saat COVID ini. Luar biasa. Orang haji sekarang ini pelayanannya kayak raja. Betul-betul luar biasa. Kalau di Arafah saja, kalau di Musdalifah saja, kalau di Mina saja, tempatnya itu satu orang sudah, mohon maaf ya, udah ada permadani satu orang yang lebar seperti itu, ada kasurnya, betul-betul kasur satu orang, cuma satu orang. Ada bantalnya, ada AC-nya, Masya Allah, privasinya luar biasa. Inilah kekuasaan Allah. Sejarah itu, kami lihat, Masya Allah, luar biasa. Itu pelayanan kayak pelayanan presiden, setiap orang yang haji sekarang. Itu kami perhatikan, kalau di Arafah saja yang mestinya dalam keadaan darurat itu ya kayak begitulah. Tahu sendiri bagi yang haji. Arafah, di Musdalifah, di Mina, pelayanannya luar biasa.
apalagi di Mekah, Madinah, luar biasa. Ya, begitulah nikmat bagi orang yang mendapatkan fasilitas haji sekarang. Mudah-mudahan kita juga oleh Allah diberikan yang sama dan segala musibah dijauhkan oleh Allah dari semua umat manusia, apalagi dari semua umat Islam. Min kulli fajjin amiq, orang haji berdatangan dari berbagai penjuru. Fajjin amiq, oh, penjuru yang jauh dalam. Yashhadu manafi'a lahum. Tujuannya haji itu agar kita menyaksikan berbagai manfaat. Jadi banyak manfaatnya. Di antaranya apa? Supaya umat Islam itu merasa bahwa dia itu tidak sendiri. Banyak saudaranya di berbagai negara. Kumpul setahun sekali. Ada yang dari Amerika, Eropa, ada yang dari Cina, bahkan mohon maaf ada yang dari Iran. Wah, segala macam lah lebih dan kurangnya itu. Jadi itulah liyashhadu manafi'a lahum, baik dari masalah duniawi, baik dari segala ukhrawi. Wa yadhkuru ismallahi alaih wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Waktu haji dan umroh kita harus banyak berzikir. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, apalagi terhadap rizki-rizki yang telah diberikan, dititipkan oleh Allah kepada kita, baik berbentuk itu tabungan, rumah, mobil, keluarga, kesehatan, ilmu, keimanan, atau kalau dulu berbentuk misal hewan, min bahimatil an'am. Ini pelajaran ya, bisnis itu perlu disyukuri, termasuk bisnis hewan itu menguntungkan loh. Orang zaman seperti sekarang, COVID, kita ini pelajaran ya, supaya kita ini terbiasa hidup dengan seperti ini. Jadi bisnis itu yang real itu makanan, itu real itu. Dalam keadaan apa saja tinggal teknisnya aja dirubah. Makanan, minuman yang sehat, lalu apa kontrak, jual tanah, jual rumah, ternak. Coba bayangkan, kita di pertengahan tahun beli sapi atau beli kambing, lalu dipiara 6 bulan atau 3 bulan, apalagi kalau sampai setahun. Maka setelah itu harganya begitu lebaran kita bisa dibayangkan harganya. Masya Allah, luar biasa itu. Kami sendiri karena belum punya lahan yang agak sangat luas ya, punya lahan luas tapi agak jauh. Sedangkan kita masih sambil menata keluarga ya. Ada di Madura, banyak itu lahannya agak luas kita miliki, keluarga memiliki, demikian juga di Surabaya, di Gresik, tapi insya Allah nanti bertahap akan kita olah. Sementara kita di Depok ya. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Maka jangan lupa apabila kita punya kelebihan berbagi. Ya, kita konsumsi, jangan terlalu pelit untuk diri kita, jaga kesehatan. Makan sebagian kurban, wa at'imul ba'isal fakir. Lalu memberilah makan siapa kalian. Bagus kalau mengantarkan supaya mereka tidak sulit, sehingga apa yang kita sodakohkan sudah tinggal dinikmati. Al-ba'is al-fakir, orang yang sangat membutuhkan. Tsummal yaqdu tafatahum. Kemudian segala hajat kita, tsummal yaqdu tafatahum. Tafatah itu segala, mohon maaf ya, kotoran-kotoran yang ada di badan kita, yang ada di benak, pikiran, mata, segala macam itu harus kita buang, bertahap harus kita buang di sisa umur itu. Tsummal yaqdu tafatahum. Sudahlah, percaya atau tidak percaya, kalau sekarang ini sore, sebentar lagi malam. Percaya atau enggak percaya, ada hidup, ada kematian. Pasti sampai. Jadi, tsummal yaqdu tafatahum. Allah mengingatkan, buang segala kotoran yang nempel di diri kita. Itu biasanya diartikan kuku. Karena orang kalau sudah tahallul itu rambutnya, kukunya, itu kan menunjukkan kotoran. Karena di bawah kuku itu banyak kotoran. Dan bisa menyakitkan untuk diri, kalau patah untuk diri dan orang lain. Demikian juga rambut, biasanya ketumbe dan lain sebagainya. Harus dirapikan atau dipotong gundul.
atau dipendekin. Kalau perempuan dipendekin, kalau laki-laki digundul. Silahkan sesuaikan dengan kemampuan kita. Bisa dipotong gundul, laki-laki bisa dipotong sebagian. Kalau perempuan tidak gundul. Kecuali karena kebanyakan kutu, misal darurat dan sebagainya, kalau bisa ya dikasih semacam minyak tanah tapi panas ya, atau obat. Jadi tsummal yaqdu tafathahum. Jadi seperti wastaghfir innahu kana tawwaba. Bisa dikatakan percuma istighfar kalau tidak taubat. Masih balik lagi istighfar, tetap istighfar, maksiat jalan juga terus ya, tidak menghindar. Nggak mungkin kita dianggap tobat kalau nggak istighfar. Sama, percuma kita haji dan umroh berbagi korban, tapi tidak tsummal yaqdu tafathahum, tidak meninggalkan membuang kotoran-kotoran yang ada di badan dan di benak kita. Jadi itulah stepnya ibadah haji. Lalu setelah itu berbagi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Lalu setelah itu tsummal yaqdu tafathahum. Tinggalkan yang maksiat yang dilarang oleh Allah itu, kotoran itu. Wal yufu nuzurahum. Setelah itu kita ini namanya manusia karena punya itikad baik itu kan punya keinginan ya. Nah, keinginan kita itu penuhi wal yufu nuzurahum. Kita pernah, saya kalau punya mampu dan lain sebagainya, saya akan begini. Itu penuhi keinginan baik kita itu. Maksudnya laksanakan, tunaikan. Kan banyak orang itu kalau belum punya aja, tapi setelah punya ada kalanya tidak ditunaikan. Padahal saya kalau sehat, saya kalau berhasil, saya kalau punya rezeki, saya akan begini-begini. Akan berbagi misal atau apa-apa. Wal yatawafu bil baitil atiq. Jangan lupa, teruslah jangan jauh-jauh dari masjid, dari Ka'bah, dari Baitillah, tawaf. Jadi setelah kita haji dan umroh, buktikan bahwa kita tidak jauh dari masjid. Dzalika may yu'azzim hurumatillah. Itulah. Adapun siapa orang yang mengagungkan hal-hal yang dihormati, diharamkan, disucikan oleh Allah, fahuwa khairul lahu inda rabbih. Itu lebih bagus. Jadi kalau kita betul-betul melaksanakan syariat Allah, ya yang diperintahkan oleh Allah itu kita harus agungkan masjid dengan saudara sesama umat Islam harus saling menghargai. Itu peraturan. Kalau kita sudah tidak menghargai peraturan itu, tidak mengagungkan hurumatillah, ya tentu imbasnya kurang baik bagi kita. Wa uhillat lakumul an'am. Semua hewan itu dihalalkan oleh Allah. Illa ma yutla alaikum. Kecuali yang sudah disampaikan keharamannya. Di samping dibacakan, ada yang tidak dibacakan. Karena khobais. Karena dianggap cembe, cici, najis, kotor, penyakit. Contohnya apa? Mohon maaf ya. Yang dibacakan, yang diharamkan di dalam Al-Quran itu kan 4. Yaitu, mohon maaf, apa itu khinzir. Khinzir itu babi, darah, damam masfuha itu, darah yang mengalir itu. Darah nggak boleh dimakan, nggak boleh diminum. Terus bagaimana kalau darahnya Nabi? Apakah boleh diminum? Dulu kan ada sahabat itu ya, yang justru suruh buang darahnya Nabi malah diminum di belakang. Lalu begitu ditanya, dibuang di mana? Mohon maaf Nabi, saya minum. Lalu Nabi menyampaikan, kamu tidak akan pernah disentuh oleh neraka karena di badanmu ada darah Nabi. Bukan untuk menunjukkan itu suci, bukan untuk menunjukkan bahwa darah Nabi boleh diminum, bukan begitu, tapi itu karena dia itu orang pertama tidak tahu dan karena bahasa cinta sangat cinta kepada Nabi, karena kecintaannya, ketidaktahuannya, Allah memaafkan dan Allah memberikan pahala karena keimanannya, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Ini satu sisi. Sama dengan begini, ketika ada orang mati dulu Bani Israel, karena terlalu banyak dosanya, maka minta kalau meninggal dikramasi, dibakar gitu, yang sekarang jadi viral itu karena sudah orang susah, kalau untuk dibakar itu harus membayar 85 juta.
Padahal aslinya itu hanya 7 juta katanya untuk membakar mayat. Hanya saja pertanyaannya kenapa terlalu tega ya. Dulu dia melahirkan kita, membesarkan kita, tapi begitu beliau meninggal lalu kita bakar. Ya itu masing-masing lah kepercayaan. Jadi dulu itu ya karena kamu nggak tahu, kamu melakukan seperti itu. Minta dibakar kalau mati karena terlalu banyak dosa, dia takut bertanggung jawab di hadapan Allah. Akhirnya dibakar betul itu oleh keluarganya setelah mati. Lalu dikumpulkan itu hasil pembakaran itu ditanya oleh Allah. Kenapa kamu berwasiat seperti itu? Ya karena takut kepada Allah. Ya saya maafkan. Itu cerita Bani Israel itu. Jadi cerita Bani Israel, ya sekarang dimaafkan, tapi jangan diulangi. Buktinya apa? Nabi tidak menyuruh, Allah tidak menyuruh Nabi membakar diri kalau mati, kalau wafat, dan lain sebagainya. Jadi itu eh, pertama dan terakhir. Sama juga ketika minum darah itu. Jadi mudah-mudahan jangan bakar-bakar mayat lagi, karena itu keluarga kita. Kita nggak tega. Dulu orang tua kita itu kalau ada nyamuk aja nempel pada diri kita, dia itu sampai nggak bisa tidur karena menjaga khawatir bayinya tidur digigit nyamuk. Itulah orang tua. Kenapa begitu sudah dewasa kita orang tua meninggal lalu dibakar. Tapi ya sudahlah itu kepercayaan masing-masing. Kalau bisa jangan dibakar. Apalagi itu sampai bayar 85 juta. Masya Allah, keluarganya udah meninggal, masih suruh bayar 85 juta. Aslinya saya dapat informasi cuma 7 juta itu. Demikian juga mohon maaf ya masalah tahlil segala macam. Bagus itu kalau dana dari RT, dari RW atau sumbangan masyarakat. Atau sifatnya kita hanya datang untuk saling silaturahim, saling mendoakan. Kalau di situ harus ada konsumsi, boleh ada konsumsi, boleh tidak, boleh tahlil sendiri, boleh bersama-sama, atau sifatnya itu sumbangan dari masyarakat. Jangan sampai sudah kematian lalu mengeluarkan uang sedemikian banyak, belum ngerepotin masalah masakan dan sebagainya. Tapi kalau dia keluarganya orang kaya, misal tidak ngerepotin, justru dalam keadaan sedih seperti itu, beliau ingin bersedekah, pahalanya ingin sampai kepada dirinya dan keluarganya yang telah mendahuluinya dalam rangka bersedekah, maka ya silahkan saja. Intinya jangan sampai ngerepotin dan memaksakan diri. Jadi karena memang berinfak, bersedekah itu kan perintah dari Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Tapi itu kan jangan sampai ngerepotin, memaksakan. Berikutnya, wa uhillat lakumul an'am. Jadi dia yang disebut bahwa haram itu cuma 4. Damam masfuha ya. Itu darah yang mengalir. Terus hinsir itu babi. Lalu eh, termasuk bangkai, maitah. Jadi 3. Dam itu darah tadi ya yang mengalir. Terus hinzir, babi ya. Terus bangkai, maitah. Yang keempat itu yang tidak dipotong bukan karena Allah. Nah itu. Misal cuma 4. Lalu yang selebihnya dari 4 apakah halal? Contohnya apa? Mohon maaf, tikus, kotoran hewan, kotoran kucing misal, mohon maaf. Apakah lalu karena nggak disebut di Al-Quran menjadi halal itu kotoran kucing? Boleh nggak makan kucing? Terus boleh nggak makan dan minum kotoran kucing? Kan nggak disebut itu keharamannya di dalam Al-Quran. Ya, jadi tetap nggak boleh itu ya makan minum kotorannya kucing karena itu termasuk khobais, tidak thayyib. Bukan berarti yang disebut cuma 4 di dalam Al-Quran, berarti selebihnya halal. Kalau kita mengharamkan lebih dari yang 4 itu mengada-ngada. Iya tidak begitu. Sama dengan sholat. Sholat itu sholat asar. Sholat asar di Quran. Tapi tidak disebut 4 rakaat. Berarti kalau nggak disebut 4 rakaat di dalam Al-Quran, berarti kita mengada-ngada. Enggak juga. Berarti kalau bukan Quran itu zon. Berarti sholat 4 rakaat itu zon dong kalau begitu. Jadi tidak pasti. Yang benar sholat asar itu 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, atau 5 rakaat. Wa uhillat lakumul an'am illa ma yutla alaikum fajtanibur rijsa.
Jadi jauhi ya ar-rijis. Rijis itu kotor, jembek, jijik, najis, tidak diperbolehkan dari patung-patung. Jangan mendekat lagi kepada perbuatan dosa, meminta tolong kepada selain Allah. Wajtanibu qaulaz zur. Nah, yang sangat menarik di antara yang lain juga menarik agar kita ijtanaba yajtanibu ijtinaban. Wajtanibu bukan hanya tapi menjauhi dengan sejauh-jauhnya. Junub itu jauh, ijtanib itu pokoknya jangan dikasih celah. Harus menjauh betul qaulazur. Qaulazur itu ucapan yang bohong. Dugaan bohong, prasangka bohong, kesaksian bohong, tuntutan bohong. Nah, ini mesti dijauhi. Bahkan ucapan bohong itu oleh Allah didekatkan dengan ar-rijis minal ausan. Buktinya sekarang ada orang yang dituduh menyebarkan kebohongan ditahan. Karena tuduhan palsu, padahal mereka tidak bohong yang ditahan itu. Cuma ditanya, kamu sakit apa sehat? Ya hak dia mau bilang sehat, apalagi memang dia merasa sehat dan belum mendapatkan tes COVID-nya. Kalau dia ditahan, sedangkan kalau orang yang bohong sekarang kan banyak itu orang bohong sekarang. Dia mengatakan bahwa COVID pasti terkendali. Nanti beberapa hari berikutnya minta maaf, COVID tidak terkendali. Artinya kan kebohongan juga. Orang merangkap jabatan antara jadi rektor dengan wakil direksi, itu kan nggak boleh. Lalu dikasih peraturan boleh. Itu kan namanya juga kebohongan dan lain sebagainya. Ya, lalu sekarang katanya mundur dari wakil direksi. Begitulah. Jadi ketika orang temannya yang melakukan kesalahan, maka bukan temannya dihukum, tapi peraturannya yang dirubah. Jadi kalau ada orang tabrak tiang, maka bukan orangnya yang disalahkan, tapi tiangnya yang minta maaf. Jadi orang sekarang itu aneh-aneh ya. Ya sudahlah, begitulah seni hidup. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.